Siapa yang beliin? Hah? Yang beliin siapa? Mami. Cantik. Pink. Ini warna apa? Oh, ini diginiin biar nggak kena. Itu dirapihin sama Umi. Kakak makan dulu. 13. Alhamdulillah nggak takut ketemu orang tuh nggak takut. Cuma memang Cana trauma. Masuk kamar saja dia nggak mau. Masuk kamarnya sendiri nggak mau. Hanya ngintip aja takutnya. Artinya sampai traumatik itu agak ini juga ya. Yang itu yang dikhawatirkan ya Mi? Iya, yang dikhawatirkan. Tapi alhamdulillah sih anaknya ceria ya. Tadi pas ketemu juga ceria, seneng. Kan aku bawain mainan gitu. Seneng dia. Terus minta ganti baju, mau ngasih lihat dia bisa nari gitu. Alhamdulillah. Tapi kedekatan Umi sendiri sama maminya tuh. Saya deket banget sama Nianya gitu. Jadi tau lah Nia itu orangnya nggak bisa marah. Nggak bisa marah lemah lembut. Apalagi sama anak ya gitu kan. Semua pasti nggak mau ada kejadian seperti ini kan betul. Cuma kan ini sudah takdir ya dan ya kita lihat di sisi sisi bijaknya aja gitu. Tapi Mi, mengenai kabar bahwa dia si pengasuh ini belum dibayar atau apa itu gimana sih? Oh enggak kok enggak. Semuanya sudah sesuai prosedur nianya. Umi banyak yang akhirnya menyalahkan kakaknya karena terlalu sibuk sampai Kan suster ini sudah 1 tahun bekerja ya dan selama ini tidak ada apapun, makanya percaya kan gitu dan yang ini yang harus dilihat bahwa kan kita nggak tahu ya, kita kan hanya lihat saja dari kejadian itu saja. Tetapi selama ini apakah orang tuh melihat bagaimana Nia di rumah 24 jam kan enggak gitu. Jadi janganlah terlalu menyudutkan gitu. Kan seorang ibu juga dimanapun pasti nggak mau ada kejadian seperti ini. Karena 1 tahun sudah kerja loh susternya dan aman-aman saja gitu. Ya mungkin ini memang ketika mungkin susternya lagi ada masalah gitu dan ya itulah semua kan sudah jadi kehendaknya gitu. Dan saya lebih menguatkan Nianya karena saya tahu dalam keadaan seperti itu saja gitu. Nia itu nggak mau mukul susternya ketika ketemu lihat kan gitu, masih yang nahan, masih yang punya empati, masih yang mikirin. Bahkan pas tadi ngobrol sama saya aja dia masih yang saya kepikiran susternya karena dia punya anak kecil seperti itu loh gitu. Jadi ya artinya ini baru kali ini kejadian atau yang suster ini mukul Cana? ya kalau yang kejadian fatalnya sih ini ya gitu. Tapi sebelumnya pernah juga. Kalau sebelumnya cerita sih dia bilang nggak pernah ada ya, hanya mungkin kayak jatuh aja biasa gitu. Tapi banyak disudutkan juga kondisi kakak Nia sekarang seperti apa? Kalau saya lihat Nia drop banget ya, dia down banget, dia butuh dikuatin gitu. Karena saya tahu banget lah Nia itu orangnya nggak bisa marah dan dia sesuatu yang bukan tanggung jawab dia aja, dia itu bantu gitu. Dia tuh bertanggung jawab gitu sampai segitunya gitu dan saya tahu banget nih ya gitu, makanya dia tuh yang merasa nyalahin diri sendiri. Akhirnya saya bilang nggak bisa nyalahin diri sendiri dan nggak boleh ketika kita bilang coba aku nggak gini, coba nggak boleh gitu karena itu kalimat yang tidak disukai kan oleh Allah karena seperti menyalahi takdir. Jadi sudah sekarang tutup telinga, punya 2 tangan buat nggak mungkin buat nutupin suara-suara orang yang nggak suka dan kamu. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka, itu wajar. Tapi 2 tangan kamu buat tutupin telinga, udah kamu nggak usah baca apapun. Sekarang fokus dengan Cana, fokus dengan mental dia juga gitu kan, karena dia ngedropnya sih. Tapi Cana sendiri sebenarnya apakah sudah di ronsen atau dibawa? Ya sudah dibawa ke rumah sakit dan alhamdulillah sih area kepala nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuma hanya mungkin lebamnya aja yang masih gitu dan kata dokter ini Cana kuat banget gitu. Anak seusia dia yang disiksa 1 jam lebih, bahkan di CCTV banyak yang nggak ditampilkan gitu. Itu luar biasa kuat gitu. Tapi matanya nggak apa-apa ya, artinya cuma hanya lebam aja atau takutnya kan retinanya atau? Enggak sih,
Cuma mungkin dia kepanasan karena kan disiram pakai minyak kutus-kutus. Kania sendiri mungkin kayak sampai trauma kerja nggak atau ninggalin sana ya? Untuk saat ini padahal kerjaan dia banyak kontrak gitu kan dia juga punya banyak tanggungan ya gitu. Jadi saya tahu banget lah, dan ya mau nggak mau dia sekarang harus stay dulu untuk menghilangkan traumanya sana yang nggak mau tidur di kamar gitu. Jadi ini. Rasanya untuk butuh psikiater nggak sih ini untuk memulihkan rasa traumanya? Cananya ya. Kalau cananya sih enggak ya. Cuma hanya pas malam begitu kejadian, malamnya aja dia tidur sampai terbangun nangis takutan gitu. Hanya itu aja. Tapi setelahnya enggak sih, alhamdulillah kata Nia. Dan Umi sebagai sahabat juga itu artinya enaknya diapain sih nih pengasuhnya? Dihukum sesuai dengan tindakannya lah gitu. Umi mungkin lihat Clara habis ngasih sesuatu ke mantu. Gimana sih Mi ceritanya Mi? Iya pengen ngasih hadiah aja. Emang sering kayak gitu ngasih apresiasi atau gimana? Ke anak-anak juga sering gitu. Kalau pas ada rezeki ngasih gitu. Yang Kalau menarik kemarin kenapa sendal? Udah pengen aja ngasih. Kenapa sendal mungkin? Apa karena Mau ngasih bola udah banyak. kenapa nggak sepatu mungkin? Ya, Atau gitu. Sepatunya udah banyak. Sepatunya udah banyak. Gitu. kenapa Mi akhirnya ngasih gitu? Emang selalu ngasih reward, apresiasi atau seperti apa sih? Ya enggak, pengen ngasih aja gitu. Ngasih hadiah aja gitu. Dan biasanya juga sama anak-anak gitu saya. Emang lihat performa mantu waktu itu bagus banget atau gimana? Saya tuh baru pertama kali itu nonton langsung di nonton live gitu ya, maksudnya bener-bener lihat gitu. Biasanya suka lihat cuplikan aja di TV gitu. Ini bener-bener nonton gitu, dan ketakutannya tuh duduk di situ takutnya bukan panas udaranya tapi panas deg-degan gitu. Ya Allah, namanya bola ya kadang ditendang kakinya dia jatuh gitu. Jadi kalau jatuh astagfirullah suka gitu, kalau walaupun bukan Egy ya, ada pemain lain gitu, kalau pas jatuh langsung astagfirullahalazim gitu. Gimana pertama kali ngeliat performa mantu yang luar biasa cetak 1 gol? Ya kita nggak ada yang menyangka, karena memang ketika itu kan pergantian menit kan, istirahat, dan Egy kan di yang pertama kan belum masuk. Begitu masuk kedua, iya betul, masuk kedua pergantian tiba-tiba dia yang masukin. Jadi kita lagi ngobrol, "Hah, siapa tadi? Egy, gol." Teriak sama Adiba juga. Jadi nggak nyangka gitu orang pas pertama masuk kan gitu. Tapi jadi ketagihan nonton. Ketagihan banget. Seru ternyata. Tapi Egy sendiri tahu Umi nonton? Tahu, awalnya kan memang diajak, terus saya bilang ada jadwal nggak ya gitu. Pas dalahnya kosong gitu, terus ya udah ikut. Tapi gitu. lihat mantu performanya gimana sih? Ini kan katanya jagoan banget nih dari Indonesia. Seperti apa? Ya alhamdulillah. Cuma memang kayak pas kemarin pas buka puasa, bilang lagi pegel, ya pegel semua badan gitu. Jadi ke rumah tadi bikin jamu. Tapi kata Egy sendiri mungkin golnya itu salah satunya dari doa-doa Umi. Ya pastilah doa orang tua, doa mamanya yang di Medan juga. Kan pasti saya WA-an kan sama mamanya gitu. Egy tanding nih hari ini, ayo kita kencengin doa gitu-gitu. Sama Adiba doa istri juga lah gitu. Tapi kalau mau tanding biasanya minta doa restu atau gimana nggak sih? Biasanya tuh tradisi atau ritual yang dilakuin tuh minta doa dulu, video call dulu atau gimana? Enggak sih, biasanya Adiba besok Egy tanding gitu. Oh iya gitu, ya udah didoain gitu. Udah penyesuaian nih mantunya? Udah kayak anak sendiri. Suka bercanda kan. Tapi ada doa khusus nggak sih Nih, ketika mantu mau bertanding gitu? Satu hari tuh atau selesai sholat apa langsung dikhususkan untuk Egy sendiri? Enggak lah, enggak ada khusus. Ya doa aja, zikir aja gitu. Supaya dikasih sehat, kuat gitu kan. Dibilang mantu kesayangan. Ya kan baru satu mantunya, gimana sih? Kadang-kadang kodong-kodong ya. Gimana misalnya mantu? Ada rasa ini pasti khawatir ketika Egy itu di sliding atau di Iya, kemarin yang waktu di pemain Qatar. lawan gitu kan. Kemarin waktu di Qatar kan sempat cedera ya. Sebenarnya itu khawatir banget. Itu sampai nanya sama Adiba, "Kak, gimana?" Ya 4 hari nggak boleh main dulu gitu. Dikasih lihat kakinya. Ya itu khawatir pastilah gitu.
aset kan kaki. Jadi makanya pas kemarin nonton itu tuh deg-degannya luar biasa gitu, dikira nggak deg-degan duduk di situ, deg-degan gitu, takut ya namanya bola ya pasti ya urusannya kan pasti jatuh, ketendang, keinjek kan gitu ya, doa aja terus zikir doa. Ini lebaran sendiri gimana Mi? Ini kan udah melewati udah 20 lebih Malam ya. ganjil Kita ya. Kemarin datang puasa sendiri, bukan sendiri, maksudnya anak-anak jauh yang hubungan masing-masing. Seperti apa nanti Lebaran belum tahu nih karena kan ini lebaran pertama punya mantu ya, dan pasti kan Adiba juga bagaimana suaminya. Kalau mau lebaran di Medan ya monggo gitu kan. Kan segala sesuatunya harus mengutamakan suami. Tapi Gitu. rencananya di Medan atau bersama? Belum tahu. Umi Bila udah balik ya? Bila udah balik, karena kan di sana libur dari puasa sampai nanti menjelang setelah Ramadan baru balik lagi. Jadi kalau lebaran ada Bila. ada, jadi ya udah saya suruh pulang dulu gitu. Aja beramai-ramai lah ya. Iya, Abi juga baru pulang tuh besok kalau nggak salah, kan dia lagi syuting sebulan kan di Semarang. Bila ada Gitu. perubahan nggak Mi setelah pulang dari sana Mi? Apa ya perubahannya ya? Kan mandiri tuh di sana ditarik ya. Anak saya dari dulu udah pada mandiri kayaknya. Ya apa ya bro, makin gondrong aja rambutnya. Gitu. Dan Umi artinya sejauh ini cuma nama Aila, sama Bilal bertiga aja sekarang. Abi kan masih di Semarang, belum tahu pulangnya, tahu besok atau lusa. Adiba sudah di itu rumah suaminya. Mi, adik sendiri nunda ngomongan atau gimana sih? Enggak, dikasihnya aja. Saya juga nggak mau ngedesek-desek. Udah hamil belum? Enggak kan gitu jadi beban anak ya. Biarkan aja. Karena kalau saatnya Allah kasih juga pasti dikasih. Pengen cepet-cepet nggak Mi? Enggak juga, udah biarin aja. Biarkan mereka juga baru ah. hanya udah nyiapin apa Umi mungkin untuk besar atau apa? Apanya? Ya mungkin ngasih masakan Umi atau apa? Kan jauh di Medan. Kirim. Ya Allah, kirimnya pakai apa, Bu? Jauh, Bu. Yuk, udah yuk. Aku besok ke Makassar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.